Assalamualaikum teman semuanya, apa kabar? Harapan aku semoga teman-teman selalu dalam sehat dan bahagia selalu. Udah nyala belum? Teman-teman, hari ini aku mau belajar bikin chiffon cake. Jadi sebenarnya aku kemarin udah bikin video bikin chiffon cake, cuman ambles gitu teman-teman, kurang lama gitu manggangnya. Jadi aku nggak bikin videonya, aku mau hapus. Dan aku kemarin tuh bikin chiffonnya chiffon pandan, tapi karena nggak punya santan, aku jadi hari ini mau bikin chiffon vanilla, kalau nggak chiffon keju gitu. Ayo teman-teman ya, ikutin yuk biar moga-moga kali ini berhasil. Ayo, ini aku mau mecahin kuning telur sama putih telur, aku mau pisahin dulu. Ini mumpung masih dingin keluar dari kulkas, karena kan telurnya belum tentu segar, daripada nanti rusak, jadi harus dari kulkas dulu. Ayo aku pindah-pindahin dulu. Ini telurnya baru keluar dari kulkas, nggak baru banget sih, ini udah sekitar ada 10 menitan. Jadi ini mumpung masih dingin, nggak gampang pecah kan, kayak gitu. Ini aku pisahin kayak gini. Aku nggak timbang-timbang teman-teman, udahlah nggak usah ditimbang, gini aja. Ya teman-teman, ini bahan-bahannya udah aku siapin semuanya. Ini ada tepung terigu, terus tepung terigunya aku pakai protein sedang teman-teman, karena aku nggak punya yang protein rendah. Terus ini ada minyak goreng 85 ml. Ini tepung terigunya 150 gram. Ini ada gula 180 gram. Terus nanti ini ada garam. Nanti ini untuk buat yang putih telur ya. Adonan putih telurnya ini masih dingin. Putih telurnya ini di sini aja biar nggak rusak. Nah ini adonan kuning telurnya, nanti sama minyak sama susu sama tepung masuk di sini. Nah aku nggak punya cream of tartar teman-teman, jadi aku mau pakai jeruk lemon aja. Jadi ini karena aku pakai susunya masih dingin banget, dan ini aku pakai keju oles. Jadi susunya ini 75 ml, terus sama 75 gram, terus sama ininya 25 gram. Jadi totalnya ini ada 100 gram ya. Ini aku mau iniin dulu, mau di supaya kejunya ini meleleh gitu loh teman-teman. Aku nggak tahu sih bakal meleleh apa enggak. Soalnya kemarin waktu aku bikin bolu pandan, bolu ini chiffon pandan itu pada nggak mau, karena aku 2 kali bikin udah gagal teman-teman. Nah videonya akhirnya aku buang. Aku nggak menurut aku jelek aja gitu videonya, jadi aku nggak kirimin ke teman-teman. Nanti lain kali aku bikin lagi. Jadi ini aku mau di double boiler gini, aku mau lelehin dulu kejunya, terus nanti mau aku kasih dia suhu ruang. Susunya kalau sudah suhu ruang baru kita bikin adonannya ya. Ya teman-teman, ini aku udah panasin oven. Pertama ini kuning telurnya ada 7. Nih kuning telur ini udah agak anget-anget kuku ya. Jadi pertama ini mau aku ambil gula sedikit aja dari gula yang 180 itu. Ini mau dikocok dulu. Nah ini udah larut ya teman-teman, udah kerasa gulanya udah nggak ada yang green deal. Ini mau dimasukin minyak. Susunya juga dimasukin. Ini udah campur keju. Tuh, green deal juga kejunya.
Nah, yang terakhir aku masukin tepung terigu. Tepung terigunya ini aku masukin di ayak ya teman-teman. Bentar dulu. Dari belakang. Semua. Azan bentar lagi teman-teman, jadi aku mungkin nggak ngomong ya, kita kerja aja. Aku masukin diaduk dulu sampai tercampur semuanya. Alhamdulillah teman-teman, azannya udah selesai. Ini kita pastanya nih udah ya, adonan kuning telur. Ini mau pakai adonan putih telurnya. Aku pakai jeruk nipis, airnya tuh sekitar 1 sendok makan. Katanya boleh pakai cuka, boleh pakai jeruk nipis, jeruk lemon, atau pakai cream of tartar. Kalau ada pakai cream of tartar. Tapi kan aku jarang-jarang bikin kayak gini, jadi pasti nggak nyimpen cream of tartar. Jadi aku pakai jeruk lemon aja karena adanya ini. Ini aku masukin. Ini juga ada garam. Aku masukin juga garamnya. Ada 3 gram garam. Nanti gulanya kita bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ini mau aku mixer sampai dia berbusa. Kalau udah berbusa, ini pakai kecepatan yang sedang. Aku masukin dulu gula pasirnya sedikit-sedikit. Aku tambahin 1 step. Ini aku periksa dulu ya teman-teman, karena dia tuh meriksanya kayak gini. Kalau dia udah enggak bergerak, berarti udah bisa kita tambahin ke adonan kuning tadi.
katanya nggak boleh terlalu kaku juga. Ini kan udah nggak bergerak tuh, masih bergerak sih. Apa karena licin ya? Di bawahnya masih ada airnya berarti. Udah ya teman-teman. Ini aku mau masukin, kalau dia udah enggak, tunggu terbalik, udah enggak ya teman-teman. Nah, ini mau aku bersihin dulu. Ini aku mau pakai spatula, jadi ini mau diambil dulu ke adonan yang ini biar gampang kecampurnya. Ini dicampur dulu supaya gampang nanti nyampurnya ke adonan yang putih telur. Katanya ngaduknya nggak boleh terlalu keras-keras gitu teman-teman. Udahlah ini ya tuh. Oke, karena udah, aku mau masukin dia ke adonan putih telur ini. Ini aku pinggir-pinggirin dulu adonannya. Katanya nggak boleh langsung nimpah gitu teman-teman. Jadi kita ikutin aja step. Aku pindahin dulu ke sini. Semua. Ngeri banget karena aku tuh udah 2 kali ngerjain ini. Menurut aku hasilnya tuh nggak bagus gitu. Makanya aku nggak upload video. Padahal bikin 2 kali udah. Nah, aku belajar. Semoga yang ini hasilnya bagus, jadi aku bisa share ke teman-teman. Oh ya, ini aku tadi pakai vanili ya teman-teman. Cuman aku lupa kayaknya aku nggak sebut. Aku nggak tampilin gitu pas masukin vanilinya. Nih, aku udah bersihin. Dan sekarang aku aduk sampai merata. Ini aku pakai whisk terakhir karena yang taruh. Dah ya, hati-hati ya. Nah, ini loyangnya aku pakai loyang ukurannya 22 teman-teman. Dia modelnya yang kerucut di bawah ya. Ini udah semuanya udah masuk. Tadi terakhir aku aduk pakai whisk ya, karena kemarin tuh kelihatannya aku kurang rata pas ngaduknya kalau cuman pakai spatula aja. Ini aku masukin, dia itu nggak dioles apa-apa. Lupa aku mau pakein keju. Aku mau pakein keju parut teman-teman, tapi ya udah nggak usah. Lupa aku masukin semua adonannya. Nah,
yang pas pertama kali aku bikin aku lupa enggak di aduk-aduk gitu loh teman-teman. Di sini nih yang kegiatan kayak gini ya, nih aku enggak aduk-aduk. Ini aku mau pakein kejunya sekarang aja deh, karena aku udah janji pakai keju sama suamiku. Kalau nggak mau pakai keju nggak apa-apa teman-teman. Ini aku mau diaduk-aduk juga soalnya biar masuk ke dalam. Ini jadi tuh digini-giniin gitu loh. Tuh. Yang pertama itu aku nggak kayak gini. Jadi dia hasilnya bagus, tapi dia terlalu banyak rongga. Dan waktu itu aku cuma pakai api bawah aja. Jadi kayaknya kurang matang di bagian atas gitu loh. Bawahnya matang, atasnya kurang matang, dan akhirnya pas udah didiriin dia jatuh gitu. Enggak jatuh sih, enggak jatuh banget sih teman-teman, cuman mungkin karena terlalu lembut jadi tuh berat di bagian atasnya. Udah lah ya, semoga kali ini aku berhasil jadi aku upload. Nah ini udah semuanya. Dan kali ini aku pakai, nah yang kedua itu aku bikin pakai api atas bawah, cuman api atasnya kegedean jadi gosong gitu loh atasnya, jadi ya nggak bagus. Jadi ini harus kayak gitu. Nih aku mau panggang, aku mau lihat dulu. Nah ini suhunya 150 derajat, aku mau panggang aja dulu pakai api atas bawah ini ya teman-teman. Ini udah 15 menit ya. Udah gosong. Ini aku mau coba bikin di kerat-kerat gitu. Bismillah. Aku dapat sedikit tips karena kemarin bagian atasnya itu gosong, bagian bawahnya ini belum matang. Kan pakai api atas, jadi itu api atasnya mau diperkecil kayak gimana udah paling standar, itu udah paling kecilnya. Jadi katanya disuruh ditutup pakai aluminium foil. Jadi aku mau tutup pakai aluminium foil yang sekarang karena tadi aja warnanya udah coklat banget kan. Aku nggak mau dia gosong lagi. Aku juga pengen tahu apa berhasil pakai trik itu. Bismillah. Nah teman-teman, ini udah 60 menit ya aku panggang. Jadi tuh tadi panggangan 15 menit pertama kita angkat, terus aku kerat-keratin gitu bagian atasnya. Setelah itu aku panggang lagi 15 menit. Setelah 15 menit aku tutup pakai aluminium foil. Setelah itu aku panggang semua, totalnya jadi 60 menit. Kalau udah 60 menit kayak gini, ini aku mau tes dulu dia itu udah matang atau belum. Yang penting ini bagian atasnya udah nggak ada suara ces gitu ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman kemarin itu dia itu nggak kokoh gara-gara di bagian atasnya itu masih berat. Nah ini udah kering ya, udah nggak ada yang ketinggalan, jadi mau aku angkat. Kalau udah aku angkat, ini nanti mau aku balikin di atas botol kayak gini nih. Nah setelah itu aku diemin dulu sampai bener-bener dingin ya teman-teman. Ini udah dingin banget, ini tuh udah pagi ya,
Udah sekitar jam 9 pagi, sedangkan aku bikinnya semalam kan. Jadi ini udah dingin, aku sengaja karena kemarin itu yang aku bikin bowl sifon pandan itu masih hangat banget, aku angkatnya. Aku keluarin dari loyangnya gitu, makanya dia jadinya kayak gitu. Aku nggak tahu juga sih hari ini hasilnya bakal kayak gimana. Tapi ini mudah-mudahan hasilnya bagus. Kelihatan nggak? Agak retak sedikit sih, tapi yang penting dia udah nggak bunyi gitu loh. Yuk kita buka, nanti kameranya aku deketin. Alhamdulillah. Sekarang kita coba dulu. Bismillah. Enggak ya, gini ya. Ini kita tekan gini nih. Menurut aku sih, wah ini tuh lihat. Wow, sayang sekali ini. Udah nggak apa-apa. Sekarang ininya di kayak gini, diseset gitu. Sampai mentok ke yang tengah-tengahnya itu loh. Oke. Bismillah. Tarang, ini bagian bawahnya gini tuh, angin mulu ya, angin kenceng. Wey, ini aku mau cobain. Wih. Nah, alhamdulillah. Weh, ini aku mau foto dulu ya teman-teman. Kasih tahu dulu deh teman-teman. Lihat ini. Bagus sih menurut aku, ini warnanya atasnya nggak terlalu keras. Udah nggak bunyi ces-ces dan ininya masih gemoy gitu loh. Nggak tahu ya kalau rasanya, karena sebenarnya resepnya ini gulanya aku kurangin. Kalau aku foto dulu. Ini karena kita potong dulu. Ini kalau mau motong sifon ini aku baca-baca ya, kita harus dari belakang. Terus lihat dulu. Ini sebenarnya ada kayak giniannya, nggak seru sih foto. Motongnya berantakan. Bagus ya, ini tuh ada keju-kejunya. Alhamdulillah beres juga tuh. Wah,
Ayo teman-teman kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Enak, nggak seret, lembut, lumer gitu loh di mulut. Aku suka karena bagian ini kering, kalinya aku bikin dan dia jadi kokoh kayak gitu loh, nggak meletoy kayak kemarin waktu yang lupa yang pandan. Sebenarnya yang pandan juga enak sebenarnya, cuma ininya kurang kering jadi dia melehoi gitu loh. Dan ini menurut aku pas, walaupun sebenarnya cairannya lebih banyak daripada kemarin ya, tapi ini oke. Berarti besok-besok aku bikinnya pakai resep ini, tapi ditulis nanti aku tulis di deskripsi. Aku kelihatan banget ya, gede banget ya. Teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya. Semoga teman-teman suka, videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, like, comment, subscribe. Aku minta maaf sama teman-teman kalau aku tuh nggak up video. Bener tuh aku kan video teman-teman, cuman karena menurut aku ini jelek, kurang atau apa gitu ya, kurang bagus. Jadi aku kadang suka akhirnya aku hapus kayak gitu. Tapi untuk berikutnya aku akan berusaha menghargai teman-teman yang udah subscribe channel aku ini. Nanti aku akan sering-sering bikin video, tapi mungkin random ya teman-teman. Aku nggak selalu masak kue terus, nggak selalu masak nggak selalu masak terus, nggak selalu bikin kue terus gitu. Aku akan berusaha untuk upload sering mungkin. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.